Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang integral ya. Ya. Nah, integral yang pertama kita akan bahas itu adalah integral polinom. Jadi di sini misalkan saya punya ya. Nah, ya, saya punya y itu sama dengan a x pangkat n. Maka integral y terhadap dx, ya, jadi integral y terhadap x, y-nya itu kan isinya adalah a dikalikan x pangkat n. Maka hasil integralnya itu adalah a dibagi n-1. Jadi a dibagi n-1. Jadi yang tadinya pangkatnya adalah n, ini menjadi bertambah n plus 1 ya pangkatnya. Oke. Jadi bertambah 1. Nah, x-nya n plus 1 ya, gitu. Jadi saya punya integral dari a x pangkat n dx itu adalah a dibagi n plus 1. Nah, ini pangkatnya kan n plus 1 ya, yang tadinya n sekarang menjadi n plus 1 gitu, integral. Jadi semacam naik lah pangkatnya ya, ditambah dengan suatu konstanta. Ini berlaku apabila syaratnya n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau n-nya sama dengan negatif 1 tambah 1 kan ini 0 ya. Jadi kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi di sini syaratnya berlaku untuk n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke. Nah, ini untuk integral polinom. Ya. Nah, oke. Nah, misalkan saya punya ini, integral dari 5x pangkat 7. Nah, kalau Anda identifikasi, di sini kita identifikasi, ya, saya punya A-nya itu adalah 5. N-nya ini adalah 7. Berarti N plus 1-nya itu adalah, nah, tambahkan 1 jadi 8. Jadi bisa langsung 5 per 8. X pangkat 8 plus C gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya oke. Misalkan saya punya ini ya. Nah, ini sebenarnya integral 3 per 2 X pangkat 1. Nah, ada X ya. Karena X itu kan pangkat 1. Jadi kalau Anda identifikasi, ini A-nya adalah 3 per 2. N-nya itu adalah 1 ya. Nah, berarti ditambahkan 1, ini jadi 2. Dengan kata lain, ini adalah 3 per 2 dibagi 2. X pangkat 2 ditambah C. 3 per 2 bagi 2, ya artinya ini adalah 3 per 4. Ya. X pangkat 2 ditambahkan C. Oke, seperti itu. Oke. Nah, contoh selanjutnya, ya, saya punya ini. Oke. Ini Anda identifikasi, A-nya itu adalah 3, ya. N-nya itu adalah 2. Berarti N plus 1-nya, tambahkan lagi, ini jadi 3, ya. Jadi ini adalah 3 dibagi 3, X pangkat 3 ditambah C. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambahkan C. Ya, lihat. Nah, contoh keempat, saya punya ini, integral 7 dx. Ya. Nah, ini bisa langsung, karena tidak ada x-nya. Berarti ini hasilnya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi ini aja 7x plus C. Kenapa? Karena integral 7 dx itu sama dengan integral 7x pangkat 0 ditambahkan C. Sorry. Ini dx ya. 7x pangkat 0 dx. Nah, diintegralkan yang tadinya 7, ini A-nya. Ini kan 0, berarti tambahkan 1 jadi 7 per 1. X pangkat 1 tambahkan C. Maka ini hasilnya ya 7x plus C. Jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah integral. Seperti itu.
Oke. Ya. Nah, selanjutnya contoh kelima. Oke. Nah, ya. Nah, ini ada dua. Jadi ada yang bagian pertama dan bagian kedua. Oke. Dari bagian yang pertama kita punya di sini A-nya 1, M-nya itu 3. Sedangkan dari bagian kedua saya punya A-nya itu adalah negatif 3, M-nya itu adalah 5. Nah, ini integralkannya terhadap Z ya. Berarti semuanya yang jadi huruf Z. Jadi kita lihat bagian pertama, saya punya A-nya adalah 1 dibagi N plus 1 tadinya 3 berarti 4 ya. Yaitu X pangkat 4. Nah, lalu bagian keduanya ini tadinya negatif 3, tadinya 5 tambahkan 1 jadi per 6 ya. Ini tahu masih X ya, harusnya itu adalah Z karena hurufnya di sini adalah Z. Nah, ya. Oke, berarti di sini juga harusnya adalah Z pangkat 6 ditambahkan C. Ya, sehingga ini kalau kita sederhanakan ini menjadi Z pangkat 4 dibagi 4 ya, dikurangi ini sederhanakan menjadi Z pangkat 6 dibagi 2 ditambahkan dengan C gitu ya. Nah, selanjutnya nih, oke. Ini saya punya ya. Ini A-nya itu adalah 8. N-nya, nah ini kan kalau Anda lihat pangkat negatif 3. N plus 1. Nah, kalau ditambahkan 1, ini hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil integralnya ini adalah 8 dibagi negatif 2 T pangkat min 2 plus C. Gitu. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 T pangkat min 2 plus C. Gitu. Ya. Atau bisa dirubah juga jadi negatif 4 dibagi T kuadrat ditambah C. Gitu. Nah, oke, contoh ketujuh, nah, saya punya ini. Ya. Nah, ini karena dia masih di bawah, ya, tidak sesuai dengan formulanya. Formulanya kan hurufnya harus di atas ya. Ini kebetulan hurufnya ada di bawah, ya. Jadi kalau Anda identifikasi, ini hurufnya ada di bawah. Ini huruf X-nya ada di bawah karena dibagi, ya. Nah, jadi kita harus rubah dulu, naikkan dulu. Jadi ini adalah integral 3x pangkat min 2 dx. Kalau Anda identifikasi, ini A-nya itu adalah 3, M-nya adalah negatif 2. Maka hasil integralnya ini adalah 3 dibagi min 2 tambah 1. Jadi min 1. X pangkat min 1 ditambah C. Jadi ini adalah minus 3 per X ya, karena X pangkat min 1 itu dibagi X ya. Nah, oke. Contoh selanjutnya yang ke-8. Nah, saya punya ini ya. 7 per X pangkat 5. Nah, ini juga masih ada di bawah ya. Jadi kita harus rubah dulu, naikkan dulu menjadi integral 7x pangkat negatif 5 dx. Nah, sehingga kalau Anda identifikasi, A-nya itu adalah 7, M-nya itu adalah negatif 5. Nah, sehingga hasil integralnya ini adalah 7 dibagi minus 5 tambahkan 1 jadi minus 4. Ya. X pangkat minus 4 ditambahkan C. Atau minus 7 per 4 X pangkat 4.
plus C. Ya. Gitu. Oke. Nah, ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau akar? Nah, ingat kembali, akar itu apa? Ya. Jadi saya punya akar itu ya bisa dituliskan menjadi 4T pangkat setengah. Nah, karena akar ya. T. Berarti identifikasi ini kita dapatkan bahwa A-nya adalah 4, ya, N-nya pangkatnya itu adalah setengah. Nah, ya, jadi hasil integralnya adalah 4 dibagi, nah, setengah tambah 1, oh 3/2 ini ya. T-nya jadi 3/2 plus C. 4 dibagi 3/2 ini menjadi 8/3. T pangkat 3/2 berarti ini adalah T akar T ditambah C ya. Karena yang ini 1, yang ini setengah ya, jadi 3/2. Oke. Nah, selanjutnya contoh ke-10 ya. Nah, yang ini juga Anda identifikasi lagi ya. Nah, ini masih ada akarnya, berarti ya harus dirubah dulu. Jadi ini adalah integral 10 T pangkat 2/3 dt. Sehingga saya punya A-nya adalah 10, N-nya adalah 2/3. Maka hasil integralnya adalah 10 dibagi, nah 2/3 tambah 1. Itu adalah 5/3. T pangkat 5/3 ditambah C. Ya. Nah, 10 bagi 5/3 itu adalah 6 ya. Nah, ini T berarti kan bisa ditulis T dikalikan T 2/3 plus C. Nah, sedangkan T pangkat 2/3 itu adalah akar 3 untuk T kuadrat plus C. Oke, seperti itu. Ya. Nah, Oke, selanjutnya, nah, ya, bagaimana kalau akarnya ada di bawah? Ya, ini juga prinsipnya sama. Ya. Jadi, Anda harus rubah dulu. Ya. Jadi, saya punya ini adalah integral 4T pangkat karena di bawah jadi negatif, akar itu setengah. Dt. Ya. Berarti saya punya identifikasinya A-nya itu adalah 4, N-nya negatif setengah, berarti hasil integralnya adalah 4 dibagi negatif setengah, tambahkan 1, jadi setengah ya. T pangkat setengah plus C. Nah, setelah integral itu selalu ditambahkan C ya. 4 bagi setengah itu 8, ini akar T plus C. Oke, selanjutnya contoh ke-12, nah ini juga ada di bawah ya. Oke, jadi kita identifikasi dulu ya. Di ini adalah integral 10 T pangkat negatif karena ada di bawah, pangkatnya adalah pangkat 4, akarnya akar 3, berarti bagi 3 ya, dt. Nah, maka kita identifikasi A-nya adalah 10, N-nya adalah negatif 4/3 ya. Jadi kalau ditambahkan 1, maka ini 10 negatif 4/3 tambahkan 1 berarti negatif 1/3 ya. Nah, T-nya juga pangkat negatif 1/3 plus C. Oke, ini kembalikan jadi negatif 30 ya. Oke, ini T-nya karena negatif berarti ada di bawah ya.
T, ini akar 3 ya, untuk T. Oke. Nah, oke, selanjutnya, nah misalkan saya punya ini. Untuk hal yang seperti ini, Anda harus operasikan dulu, ya. Jadi pertama itu Anda ya operasikan dulu, kalikan, bagi, gitu ya. Gitu. Jadi ini kalau kita jabarkan, ini 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat ditambah ini 2 kali 3 kali 2x menjadi 12x ya. Lalu 3 kuadrat itu berarti 9 dibagi dengan x akar x, ini x pangkat 3/2 x. Ini bisa kita bagi, maka saya punya ini adalah integral 4x pangkat ini 2 kurangi 3/2 setengah ya. Ditambah 12, ini 1 kurangi 3/2 berarti x pangkat minus setengah plus 9x pangkat minus 3/2 x. Oke, dari bagian yang pertama kita punya ini 4 ya, A-nya. Oke, dibagi, nah tadinya setengah, tambahkan 1 jadi 3/2 x pangkat 3/2. Oke. Nah, selanjutnya saya punya ini 12 dibagi negatif setengah tambah 1 jadi setengah x, tadinya negatif setengah jadi setengah ya. Dan yang terakhir ini saya punya ini adalah 9 dibagi negatif 3/2 tambah 1 jadi negatif setengah x pangkat negatif setengah plus c. Sehingga kalau kita tulis ulang ini 4 dibagi 3/2 jadi 8 per 3 x akar x. Nah, lalu yang hijaunya 12 bagi setengah 24. Nah, ini akar x ya. Lalu yang putih terakhir ini 9 bagi negatif setengah berarti negatif 18. Ini pangkat negatif setengah berarti dibagi akar x. Ya, seperti itu. Oke. Oke, nah selanjutnya integral baku yang perlu Anda hafalkan. Nah, kan tadi kasusnya untuk yang ya integral tadi itu tidak berlaku kalau x n-nya negatif 1 ya. Jadi kalau n-nya sama dengan negatif 1, n tidak sama dengan negatif 1, maka saya punya integral ax pangkat n dx ini hasilnya kan a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, bagaimana untuk n sama dengan negatif 1? Untuk n sama dengan negatif 1, artinya kan x pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per x. Nah, ini formulanya. Jadi integral 1 per x dx adalah logaritma natural x plus c. Nah, selanjutnya untuk integral cosinus dan sinus. Nah, integral cosinus, jadi saya punya a cosinus bx, maka hasilnya adalah menjadi a per b sinus bx plus c. Kalau saya punya a sin bx dx ya, diintegralkan, ini menjadi negatif a per b. Jadi cos di sininya. Dan terakhir untuk eksponensial, saya punya integral a dikalikan eksponen bx ini menjadi a per b eksponen bx plus c ya, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Ya. Nah, saya punya integral 7 ini
7 per X dx. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi integral, 7-nya saya tarik ke depan, 7 integral 1 per X dx. Ya. 7-nya kan berarti ya 7 saja. Kalikan, berarti hasilnya adalah logaritma natural X plus C. Ya. Bagaimana untuk ini? Nah, ini kalikan dulu. Ya. Kalikan dulu hasilnya, integral kalikan, ini menjadi 2X kuadrat, depan kali belakang, minus 10X. Ya. Ya, betul. Lalu belakang kali depan 3X, belakang kali belakang minus 15 dibagi X dx. Oke, kalau kita bagi semuanya dengan X, ini menjadi 2X ya. Ini minus 10X tambah 3X itu menjadi negatif 7X dibagi X berarti negatif 7 dikurangi 15 per X. Nah, ya. X. Jadi kita bisa dapatkan integralnya. Bagian yang pertama ini 2, pangkatnya adalah 1 di sini. Berarti ya tambahkan 1 jadi 2 ya. X pangkat 2. Ini yang tadinya tidak ada menjadi negatif 7X. Nah, ini menjadi negatif 15 ln X plus C. Sehingga kalau dituliskan lagi, ini adalah X kuadrat minus 7X minus 15 logaritma natural X ditambah C. Ya, seperti itu. Oke. Nah, nah, selanjutnya untuk yang sinus dan kosinus. Nah, di sini perlu identifikasi dulu, ya. Identifikasi yang pertama itu adalah A-nya. A-nya di sini adalah 3, B-nya adalah 2. Jadi hasil integralnya ya karena sinus diintegralkan itu sinus integralkan itu adalah negatif cos ya. Ya, jadi ini negatif 3/2 ya, A per B 3/2 kosinus B-nya 2X plus C gitu. Ya. Nah, untuk kosinus ini ya identifikasi lagi, ini yang ini adalah A-nya 2, B-nya adalah 3, berarti ini adalah 2/3 kosinus integralnya jadi sinus ya. Nah, 3X plus C gitu. Ya. Nah, bagaimana ini? Oh, ini kurang dx-nya ya. Harusnya selalu ada dx di sini ya. Jadi mengintegralkan itu harus ada diintegralkannya terhadap apa. Nah, ya. Ini bisa kita tulis ulang menjadi integral 2 kosinus X. X-nya di belakang. Berarti ini sepertiga dulu. Sepertiga X dx. Sehingga kita identifikasi, ini A-nya adalah 2, B-nya itu adalah sepertiga. Maka hasil integralnya, ya karena cos itu jadi sin ya. Jadi 2 dibagi sepertiga. Sinus sepertiga X plus C. Kalau kita gabungkan, ini menjadi 6 sinus X per 3 plus C. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana kalau saya punya 3 sin X per 2? Nah, ya, ini X-nya tertinggal juga. Ya. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi integral 3 sinus setengah X dx. Nah, jadi integral harus ada dx-nya ya.
Nah, diidentifikasi di sini saya punya A-nya adalah 3, B-nya adalah setengah. Berarti hasil integralnya ini adalah, karena sinus diintegralkan jadi negatif ya. Negatif 3 dibagi setengah kosinus setengah X plus C, atau ini adalah negatif 6 kosinus X per 2 tambahkan C ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya, untuk eksponen. Untuk eksponen tinggal diidentifikasi ini sebenarnya ya, karena sudah di atas semua. Jadi kalau Anda identifikasi A-nya 5, B-nya 7. Jadi ini adalah 5/7 eksponen 7X plus C. Gitu. Sederhana. Oke, contoh keduanya. Ya. Oke, ini di bawah. Ya, karena dia di bawah, maka harus kita tulis dulu. Ini menjadi integral 3/2 eksponen negatif 4T. dt. Sehingga Anda identifikasi A-nya adalah 3/2, B-nya itu negatif 4. Negatif, ya. Jadi saya punya hasil integralnya ini adalah 3/2 dibagi negatif 4. Eksponen negatif 4. T plus C. Nah, 3/2 dibagi negatif 4 itu negatif 3/8. Ini eksponen negatif 4 berarti eksponen 4T. Di bawah. Plus C. Gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mengerjakan latihannya ya. Ini seperti biasa dikirimkan tugasnya, kumpulkan. Ya, bila ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Oke, sekian untuk materi integral kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.